Halo Fatia, Nggak kedengaran. suara Miss kedengeran nggak? Iya, Iya, oke. Kita mulai ya. iya, Oke, sebelumnya, eh, perkenalkan dulu, nama Miss Diva Rahma, atau bisa dipanggil Miss Diva. Miss asalnya dari Solo. Nanti Miss yang akan membimbing Fatia untuk belajar matematika di Algonova, gitu ya. Kalau Fatia, boleh kenalan dulu. Namanya siapa, asalnya dari mana? hmm, kenalan dulu. Hmm? Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Fatia Daina Arif. Panggilannya Fatia ya? Ya, Iya. Fatia umur berapa? 9, 9. Kelas berapa itu? kelas 3 Oh, oke. Fatia asalnya dari mana? dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Wow, jauh ya dari tempat Miss. Oke, dari Kalimantan Timur. Kalau Fatia punya hobi nggak? Tengah Apa? menggambar Hmm? sama renang. Oke. Oke, thank you Fatia sudah introduce yourself ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran ya Fatia. Ya, Oke. Miss izin share screen ya. Bentar. tebar. Sudah terlihat atau belum? Share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke. Sebelumnya Fatia sudah pernah pakai Zoom belum? Ya, Sudah ya? Oke, nanti di bagian bawah itu ada audio untuk nonaktifin sama aktifin audio suara. Tapi Miss minta untuk Fatia tetap mengaktifkan audio dan videonya ya, kameranya. Kecuali nanti memang kondisi Fatia, rumahnya sedang ramai. Jadi audionya bisa dimatiin dulu nggak apa-apa. Gitu. Terus ada button share di paling bawah itu yang warna hijau. Nanti Fatia ketika mengerjakan tugas, Miss minta untuk share screen. Gitu ya. Oke, kita masuk ke pelajaran pertama. Kita tadi sudah perkenalan. Sekarang Miss akan mengenalkan aturan pelajaran kita. Nah, Algonova dulu namanya algorithmics, jadi ini belum diganti. Maaf ya. Aturannya yang pertama kita bicara satu persatu. Jadi nanti ketika Miss menjelaskan, Miss minta Fatia untuk mendengarkan dan memahami. Gitu ya. Begitu juga ya, kalau Fatia lagi bicara, Miss akan mendengarkan. Lalu tidak mengganggu jalannya pelajaran. Yang ketiga, tidak takut akan kesalahan. Jadi Fatia kalau lagi ngerjain tugas, salah nggak apa-apa. Nanti dari situ kita belajar biar jadi bisa. Terus membantu satu sama lain. Nanti kalau Fatia ada kesusahan dalam tugasnya, Miss akan bantu. Begitu juga ketika Miss menjelaskan, kalau ada salah, terus Fatia tahu, Fatia bisa bantu Miss untuk membenarkan ya. Oke. Sudah paham? ya, Oh, sorry. Di sini kita belajar ditemanin sama dua agent, Fatia. Yang satu namanya Ewan, yang satu namanya Oat. Oat yang laki-laki, Ewan yang perempuan. Gitu. Mereka dua agent yang bantu kita belajar matematika. Di section pertama kita akan belajar perhitungan lisan. Di perhitungan lisan ini kita belajar berhitung tanpa menggunakan kalkulator atau coret-coretan. Gitu. Oke? Nah, pertama kita akan belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan satu digit bilangan dan dua digit. Nah, ada angka 8.
Satu digit angka 8 dan yang dua digit 47. Kira-kira gimana ya caranya? Mesti jelaskan dulu ya. Oke, kita cari angka yang mendekati 47. Angka puluhan yang mendekati 47 berapa? 50? Nah, 50, betul. Angka puluhan yang mendekati 47 itu 50. Nah, karena yang mendekati 50, 47 ditambah berapa biar jadi 50? Gitu ya. hmm, Kira-kira angka berapa yang kalau ditambah 47 hasilnya 50? ya, Berapa? 3 ya. Agar jadi 47 kita tambahkan 3. Maka dari itu angka 8 ini akan kita bagi menjadi 2, yaitu 5 dan 3. Kenapa kok 5 dan 3? Karena 5 dan 3 jika ditambah hasilnya itu adalah 8. Nah, tiganya tadi kita jumlahkan dengan 47. 47 ditambah 3 berapa tadi? hmm, 50. 50, betul, 50. Nah, karena 5 tadi belum dijumlahkan, kita jumlahkan 50 ditambah 5. 55. Nah, Gitu. Yes. Nah, selain penjumlahan atau penambahan, kita juga belajar tentang pengurangannya. Pengurangan dua digit dengan satu digit. Di mana di dua digit kita dapat 24, satu digitnya 6. Nah, kira-kira angka berapa, angka puluhan berapa yang mendekati 24 jika dikurangi hasilnya 24? Berapa? Angka puluhan yang mendekati 24, kira-kira 20 apa 30 ya yang paling dekat sama 24? 20. 20, betul 20. 20. Nah, dari 24 ke 20 kita kurangkan berapa berarti ya? Hmm, 4. 4 ya. Jadi angka 6 ini nanti kita pecah jadi 2. Harus ada angka 4-nya. Berarti kalau angka 4 berarti tinggal sisa 2. Jadi 6 nanti kita bagi jadi 2, jadi angka 4 dan 2. Lalu 24 kita kurangkan dengan 4 yang kita dapatkan dari 6 tadi. Jadinya berapa? 24 dikurangin 4, 20. 10. Yes, 20. 20 lalu kita kurangin 2. 20 dikurang 2 berapa? Oke. 20 dikurangin 2, 17. 17 atau 18? 18. 18. Jadi 20, 19, 18. Gitu ya. Oke. Jadi jawabannya 18. Nah, ada soal nih 36 ditambah 7. Fatia kira-kira berapa hasilnya ini? Hmm, Berapa? Berapa, Pak? Jangan takut. Santai aja. Oke? Salah nggak apa-apa. Berapa? 36 ditambah 7. Yuk, kita kerjain bareng-bareng ya. Oke. Kita cari dulu puluhan yang mendekati 36. Berapa?
Puluhan yang mendekati 36, 40, 40. 40. Jadi puluhan yang mendekati 36 itu 40. Nah, kira-kira 36 ke 40 itu ditambah berapa ya? 40 dari 36 mau ke 40 40 kira-kira ditambah berapa? Coba. ditambah Gimana? Berapa tadi? 4. 4. Iya, betul 4. Oke, 4 ya. Nah, berarti di angka 7 ini nanti ada empatnya. Kalau 7 kita bagi jadi 2, nanti jadi 4 dan 3. Nah, angka 4 tadi kita jumlahkan dengan 36. Jadinya 40. Lalu, karena masih ada sisa 3, 40 kita tambahkan 3. Jumlahnya berapa, Fatia? 43. Betul, 43. Begitu. Lalu ada pengurangan. 23 dikurangin 5. 23 kita cari dulu. Puluhan terdekatnya berapa, Fatia? 2. 2, 20. 20. Iya, 20. Puluhan terdekatnya 23 adalah 20. Jadi 23 dikurang berapa hasilnya 20? Kurang berapa? Ukur. Ukur. Wah, 20, 23, 22, 21, 20. Jadi turun 3 ya, dikurangin 3. Nah, maka angka 5 nanti kalau kita pecah harus ada tiganya. Jadi 3 dan 2. Kenapa 3 dan 2? Karena 3 dan 2 jika ditambah hasilnya 5. Nah, sekarang 23 tadi kita kurangkan dengan 3, jadinya 20. Lalu dikurangi dengan 2. Jawabannya 18. Berarti ya, kira-kira ini hasilnya berapa? 6 ditambah dengan 27. 33. Gimana? 33. 33, oke. Tuh, kita cek lagi caranya 27. Nah, kita bagi dulu angka 6 jadi 2, yaitu angka 3 dan 3. 27 kita tambahkan 3 terlebih dahulu, hasilnya 30. Lalu ditambahkan dengan 3, 33. Kalau pengurangan ini berapa ya, Fatia? Kira-kira angka 4-nya kita pecah jadi berapa sama berapa? 2 sama Jawabannya? Oke, kita coba dulu. 30 puluhan yang terdekat dengan 31 itu adalah 30. 31 agar menjadi 30 itu dikurangi 1. Betul ya? Oke, maka dari itu di angka 4 nanti harus ada angka satunya. Jadi kalau dibagi 2, 4 kita jadi dipecah jadi 2, itu nanti ada 1 dan 3. Angka 1 tadi kita kurangkan dengan 31. 31 dikurangin 1 itu 30. 30 lalu kita kurangkan dengan angka 3 yang belum terpakai tadi. Jadi 27.
Nah, lanjut. Kita di nomor 4. 58 ditambah dengan 4. Bisa dijawab, Fatia? Hasilnya berapa? Berapa, Fatia? 6, 6. 60 enam berapa? puluh dua. 62, betul. Oke. Jadi kita buat 58 ini dekat dengan puluhan terdekatnya atau 60. Jadi angka 4 kita pecah jadi 2. 2 dan 2. Dua. 58 ditambah 2, 60. Lalu ditambahkan dengan 2, 62. Begitu Fatia, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Bisa lanjut? Oke. Sekarang pengurangan. 45 dikurangi 6. Berapa Fatia? Coba dihitung. Berapa? Hmm. Kira-kira puluhan terdekat dengan 45 berapa kalau dikurang? Oh, Iya, 40 betul. Berarti 45 jadi berapa kalau 45 dikurangi berapa? Jadi 40. hmm, 45 dikurangi berapa ya? Jadi 40. Kan 45. 44, 43, 42, 41, 40. Tuh. loh, Jadi 5, nah, 45. Ya, jadi 40 dikurangi 5. Padahal itu 6 kita pecah jadi 2. Jadi 5 dan 1. loh, 45 kita kurangkan dengan 5 dulu. 45 dikurangi 5. Tadi berapa, Fatia? 40. 40. Nice. Lalu 40 kita kurangkan dengan 1. Berapa? 39. 39. Nah, betul. Sekarang ada soal 62 ditambah 9. Fatia mau menjawab? Oke. Kita cari dulu. Puluhan terdekat dengan 62. Berapa? Puluhan terdekat dengan 62. 6. 60 ya. Iya. 62 itu puluhan terdekatnya adalah 60. Hmm. Karena 62 dikurangi berapa? Jadi 60. Itu dikurangi 2. Berarti angka 9 nanti kita bagi 2, kita pecah jadi ada, oh sorry, ini tambah ya. Berarti puluhan terdekatnya kalau ditambah itu 70. Ini puluhan terdekatnya kalau ditambah jadinya 70. 62 untuk jadi 70 itu ditambah 8. Ya, jadi 9 nanti eh, dibagi 2, kita pecah jadi 8 dan 1. Lalu angka 8 kita tambahkan dengan 62. 62 kita tambahkan dengan 8, jadi 70 ya.
70, lalu kita tambah satu. Jadi jawabannya 71. Satu. Iya, betul. Lalu ada 8 ditambah 49. Berapa, Fatia? Coba caranya gimana dulu nih, Fatia? 8. 8. Kita bagi jadi angka berapa dan angka berapa? 4. 4 dan 4. 4 dan 4. Nah, 40 kita lihat dari 49 dulu. 49, puluhan terdekatnya berapa? 9. 40. Gimana, berapa? 40. 40. 40 masih terlalu jauh. Kira-kira yang atasnya 40. 50. Halo? Suara Miss ke. Tidak. Tidak kedengaran, Miss. Tidak kedengaran, Miss. Cek, cek. Halo? Terdengar ya? Ya. Oke, sudah. Oke. 49 puluhan terdekatnya berapa? Kira-kira 40 atau 50 ya, kita cek. Tadi jawaban Fatia 40. Kemudian Miss coba kasih 50. Kira-kira dari 49 ke 40 sama 49 ke 50 lebih dekat mana? 50. 50. Berarti nanti puluhan terdekatnya adalah 50. Karena dari 49 ke 50 cuma ditambah satu. Gitu ya. Nah, karena ditambah satu, maka angka 8 nanti kita pecah jadi dua, itu ada angka satunya. Berarti 1 dan 7. 1 dan 7 kalau ditambah hasilnya 8. Hasilnya 8. Maka angka satu tadi kita tambahkan dengan 49 dulu. 49 ditambah 1, 50. Lalu ditambah 7. 50 tambah 7 berapa, Fatia? 50 tambah 7. 57. 7. Betul, 57. Lalu ada 56 dikurangi 9. 56 kita kurangi dengan 9. Jawabannya kira-kira berapa ya? Kita coba. Kita cari dulu 56 ini angka terdekatnya jika dikurangi berapa? Kira-kira 40 atau 50, Fatia? 50. 50 atau 60, maaf. 50 atau 60? 50. 50. Oke, 50. Betul. 50. Jadi 56 dikurangin berapa hasilnya 50? 56. Kita kurangkan berapa ya biar hasilnya 50? 6. Dikurangi 6, betul. Kurangi 6, maka 9 kita bagi jadi dua, kita pecah jadi dua.
Ada angka 6 dan 3. 3. 56 kita kurangkan dengan 6. Tadi hasilnya 50. Betul. Sekarang 50 dikurangi 3. Berapa? 53. 50 dikurangi, Fatia. 60 kita kurangkan 3. Berarti 50, 49, 48, 40, 7. 47. Jawabannya 47 ya. Ada satu lagi. 72 kita kurangkan dengan 8. 72 angka puluhan terdekatnya berapa, Fatia? 70. 70 betul. 70. Dari 72 biar jadi 70 itu kita kurangkan 2. Maka angka 8 jika kita pecah atau kita bagi jadi 2 itu ada 2 dan 6. 6. Betul, iya. 72 kita kurangkan dulu dengan 2. Sehingga tadi 70. 10. 70, 70 kita kurangkan 6 hasilnya. 10 kurang 6. Berapa, Fatia? 60. 64. Dari 70. Terus eh, 69, 68, 67, 66, 65, 64. Berarti 4. 70 dikurangi 6, 64. 4. Nah, tadi kan kita udah berhitung penjumlahan dan pengurangan. Tadi kan kita udah, maaf sebentar ya. Mm-mm. Oke, tadi kan kita udah dihasilkan ada jawaban dari penjumlahan sama pengurangan itu. Ada 43, 18, 33, 27, 62, 39, 71, 57, 47, dan 64. Nah, ini ada soal tambahan, Fatia. Sebutkan angka terbesar yang Anda dapatkan. Yang paling besar dari hasilnya. Tadi angka berapa sama berapa, Fatia? 71 dan 62. Oke, 7 tadi coba 71 dan 62. Nampak? Oke. Coba satu aja yang paling besar yang mana ya? 71. 71, betul. Kita cek dulu. Yang betul, yang terbesar adalah 71. Nah, sekarang yang paling kecil, yang hasilnya ada angka 7-nya. Fatia cek dulu, yang ada angka 7-nya yang mana aja, Fatia? 27. 57. empat Mm-mm. puluh tujuh Yang ada 7-nya? Tadi Yang 27, lalu 71. 71. 57. Mm-mm. 47. 47, betul. Nah, dari 27, kemudian 71, 57, dan 47, yang paling kecil dari keempat itu yang mana? 27. Betul, 27. Nah, ada soal lagi. Sebutkan angka terkecil yang hasilnya tidak ada angka 1 dan 2. Kita cari dulu yang nggak ada angka 1 dan 2, yang mana aja, Fatia? 43. Iya, 43, 33. 33, 39. ada lagi? 57.
Betul 57. Oh, empat puluh tujuh. 47. 64. Ada lagi nggak? Ada satu Ap- enam puluh Berapa? empat 64. Oke, 64 ya. Oke, tadi didapatkan 43, 33, 39, 57, 47, dan 64. Kira-kira yang paling kecil yang mana ya? Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm, tiga 33. Betul, 33 ya. Oke, sebentar. Oke, tadi yang tidak mengandung 1, 2, tapi paling kecil itu 33. Nah, sekarang kita akan bekerja di platform. Kira-kira Fatia sudah buka Algonova belum? Websitenya. Sudah. Sudah. Miss akan stop share dulu. Lalu Fatia share screen ya. Mbak Fatia bisa share screen. Di paling bawah ada tulisan share warna hijau. Lalu klik share entire screen. Apakah sudah bisa, Mah? Bentar, Oke. masa deh? Di paling bawah Zoom ada tulisan share warna kuning, warna hijau. Ini. Sebelahnya react. Iya. Ah, oke, sudah terlihat sebentar. Oke, silahkan Fatia masuk ke course ini. Sudah, silakan dikerjakan yang perhitungan lisan. Akan Miss bimbing. Oke, ini cara pengerjaannya ya. Di next aja. Tuh, next lagi. Nah, silakan Fatia kerjakan, dihitung. Oh, betul. Oke, lanjut. 61 dikurangin 5. Yang mendekati 61 berapa, Fatia? 60.
60 ya. 61 mau ke 60 kan dikurang 1. Berarti nanti angka 5 ini, angka 5 itu dipecah jadi 2. Harus ada angka satunya. Berarti 1 dan 4 ya. Nah, kalau 61 tadi kita kurangkan 1 dulu, hasilnya berapa? 61 kita kurangkan 1, hasilnya 60. Lalu dikurangi 5, berapa? Kurangi 4, maaf. 60 dikurangi 4, berapa, Fatia? 60, 59, 58, 57, 50, 6. 56. Silakan diketik 56. Diklik dulu di paling bawah. Diklik dulu di sini. Klik dulu sini. Iya, diklik dulu di sini. Terus, Diklik dulu baru diisi. ya. Nah, lanjut ke 53 ditambah 9. Puluhan terdekat dengan 53 tadi berapa? Puluhan terdekat dengan 53 itu kan 50. Berarti 53 kita kurangi, sorry, ditambah ya. 53 berarti puluhan terdekatnya itu 60. Nah, agar jadi 60, 53 kita tambahkan berapa? Jadi 60, 53 kita tambahkan 7 ya. Jadi nanti 9 akan jadi 7 dan 2. 53 kita tambahkan dulu dengan 7, jawabannya 60. Lalu di sini yang udah sisa 2 nih. Ditambah 2. Berarti berapa, Fatia? 60 tambah 2, 62. 62. Betul. Silakan diisi 62. Lanjut nomor 20. Nomor 24 dikurangi 6. Berapa, Fatia? Puluhan terdekat dengan 24 berapa? 20. Betul, 20. Berarti biar bisa jadi 20, 24 kita kurangkan dengan 4 ya. Nah, maka di 6 nanti kita bagi jadi 4 dan 2. 20 kita kurangkan dulu, 24 kita kurangkan dulu dengan 4. Hasilnya 24 dikurangi 4 berapa? 20. 20. Wah, betul, 20.
24 kita kurangkan dengan 4, itu jawabannya 20. Nah, 20 kita kurangi dengan 2. 20 dikurangi 2, 20 kurang. betul, 18. Silakan ditulis 18. Nomor selanjutnya, 38 dikurangi 9. Angka puluhan terdekat dari 38 berapa? Kalau dikurangin, 30. gimana? 3, 30. 30 ya. Nah, angka terdekat dengan 38 jika dikurangin itu adalah 30. Nah, 30. Angka 38 dikurangi berapa biar jadi 30? Tentu saja kita kurangkan dengan 8, betul? Nah, karena kita kurangkan dengan 8, maka 9-nya kita bagi jadi 2. Itu angka 8 Kan dan iya, 1. betul, 1. Jadi, angka 38 kita kurangkan dulu dengan 8. Tadi jawabannya 30. Lalu dikurangi dengan 1. 30 dikurangi 1, 30 kurang 1. 29. iya 29. Betul, Fatia. Silakan ditulis, Fatia. Selanjutnya, 4 ditambah 37. Fatia mau menjawab sendiri? Oke, silakan dicoba. 40 berapa? Betul, 41. Selanjutnya, 79 ditambah 8. Boleh pakai jari juga nggak apa-apa. Mm-mm, 87. Nomor selanjutnya, 44 dikurangi 7. 7 nanti kita bagi jadi 2 dulu. Itu 4 dan 3. Coba Fatia hitung. 44 kita kurangkan dengan 4 dulu. Berapa? 44 dikurangi 4. 44 dikurangi 4. Berarti 43, 42, 41, 40. Jadi 44 kita kurangkan dengan 4. Itu 40. Lalu kita kurangkan dengan 3. Karena 3 tadi belum terpakai. Berarti 40 kurangi 3 berapa, Fatia? 10 kurang 3. Coba jarinya 3 gimana jarinya 3? 3. Oke. Mulai dari 40. Kita kurangkan dulu 1. Berarti 39, 38, 7. 37. Ditulis 37.
Selanjutnya 6 ditambah 85. Maka berapa kira-kira jawabannya Fatia? Oke, nomor 86 dikurangi 8. Hmm, Oke, Miss kasih clue. 8 ini kita bagi jadi 2, jadi 6 dan 2. Coba Fatia hitung. Berarti 86 kita kurangkan dulu dengan 6. Berapa hasilnya Fatia? 80. 80, betul. 80 lalu kita kurangkan dengan 2 ini tadi. 80 dikurangi 2, berapa Fatia? 80 kurangi 2? Coba masuk Salah. kurang betul. Salah ketik ya. Oke. 78 betul. Sekarang Fatia coba klik yang tanda centang hijau ini. Nih. Hmm, ini kok enggak Pinggirin dulu. Hmm, Ada centang hijau ini, Fatia. Atasnya dikit. Iya itu, diklik. Nah, sudah betul semua. Benar. Nah, sekarang masuk ke nomor 2 ini, Fatia. oke. Diklik di nomor 2 ini. Iya, betul. Nah, sekarang ada soal. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 70. Yang lebih besar dari 70 yang mana aja ya. Nanti diklik lalu diseret ke kotak ini. Hmm, Jadi diklik lalu diseret ke kotak ini ya. sebutkan semua Kira-kira berapa aja bilangan Fatia dari yang lebih dari 70. 70? Yang mana? 35 lebih besar dari 70 tidak ya? Tidak kan? Nah, coba yang mana Bisa aja ya dong. Fatia? Hmm, Dari sini dulu. Ini Besar nggak? Lebih dari 70 nggak ini? kita. Nah, kalau Tidak. 18, nah kalau yang ini lebih dari 70 nggak ini? Ya. Iya. Kalau iya diklik 70. lalu ditaruh di bagian kotaknya. Iya, betul seperti itu. Kelewatan. Ah, yes, betul. Lalu ada lagi tidak? Kelewatan lebih dari 70 nggak? Ya. Kasih tahu. Iya, 78 betul. Maka Sudah. ada lagi. Ya. Oke, sudah atau masih ada? Sudah ya. Klik lagi di warna hijau ini untuk mengecek apakah jawabannya atau benar atau tidak. Betul. Oke, sekarang kembali ke sini. Oke. Sekarang Miss minta Fatia untuk stop share dulu ya. Akan Miss jelaskan per, penjelasan selanjutnya atau materi selanjutnya. Miss akan stop share. Sudah. Masuk ke Zoom lagi. Oke. Miss share screen. Apakah sudah terlihat Fatia?
Sudah terlihat? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke section tugas logis. Di tugas logis ini, nanti Fatia ada urutan gambar atau bentuk gitu. Nanti Fatia mengurutkan mana yang gambarnya duluan, mana yang terakhir. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita masih ditemani sama Ewan dan Oat. Kata Ewan, kita telah mengatur pikiran kita. Sudah waktunya kita Ya. untuk membersihkan kota, kata Oat. Caranya gimana ya? Nah, Yang mana oke. ya, Miss ya? Bentar ya. Bentar ya, Miss. Oh, masuk ke Zoom lagi, Mam. Bentar. Apakah sudah? Belum, belum, belum. Oke. Silakan masuk ke Zoom dulu. Sudah? Belum, belum. Oke. Besar nih. Oh, kita stop dulu, Mam. Sebentar. Di bagian bawah, Mam. Masuk ke Zoom bagian bawah. Di tab Zoom, ya itu. Nah, saya stop share dulu ya untuk punyanya Fatia, Oh ya. biar bisa lihat punya saya. Oke, sudah? Oke, saya sharekan punya saya dulu. Oke, sudah terlihat Fatia? Oh iya, sudah. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang tugas logis atau mengenai urutan dari pola gambar. Di sini ada Ut sama Ewan. Kita dibantu Ut sama Ewan. Ewan bilang kita telah mengatur pikiran kita. Sudah saatnya untuk membersihkan kota, kata Ut. Nah, coba kita lihat di soal nomor 1. Mr. Trudy mengumpulkan beberapa set ubin dengan bentuk yang berbeda untuk memperbaiki trotoar. Setiap set ubin dalam bentuk segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Urutan penumpukan ubin ditunjukkan dalam tabel. Temukan setiap setnya. Nah, di sini ada gambar di bagian bawah. Ada 3 gambar, Fatia. Nah, kira-kira dari 3 gambar ini, gambar 1, 2, dan 3, kira-kira cocok sama set yang mana ya? Kita cek caranya seperti apa. Begini. Nah, kita lihat gambar ubin pertama terlebih dahulu. Gambar ubin pertama yang ini. Ini yang pertama. Kita cek di bagian atas itu gambarnya lingkaran. Betul? Dari set yang di atas ini, dari set di atas ini, kira-kira yang bagian atasnya adalah lingkaran yang mana ya? Kita cek di sini. Di atas ada. Nah, dari set nomor 1, 2, dan 3, yang ada yang paling atas adalah lingkaran yang mana? Hmm, Apakah set 1, set 2, atau set 3? satu. Set 1. Kalau set 1 lingkaran ada di bagian bawah. Sekarang tapi kita cari yang lingkaran ini ada di bagian atas. Jadi kita cari pada baris ini. Yang ada lingkarannya di set nomor berapa? Di set nomor 3 ya. Ini. Dia bilang di paling atas ada lingkaran. Itu di set nomor 3. Sekarang kita coba cek. Nah, betul. Di paling atas, di atas ada lingkaran. Itu di set nomor 3. Sekarang kita cek set nomor 3 apakah sesuai dengan gambar nomor 1. Bagian tengah benar tidak ada segitiga. Benar ya. Di sini segitiga. Lalu di bagian bawah ini
Ada gambar apa ini, Fatia? Segi Persegi panjang, panjang. betul. Persegi panjang. Di sini paling bawah adalah persegi panjang nomor set 3, betul. Jadi, gambar nomor 1 ini sepenuhnya betul atau cocok dengan set nomor 3. Lalu kita cek di set nomor gambar nomor 2. Gambar nomor 2 yang ini. Gambar nomor 2 yang paling atas apa ini? Pers Per persegi panjang. Persegi panjang, betul. Sekarang kita cek lagi di bagian atas ini, yang persegi panjang di set nomor 1 atau nomor 2. Yang ini atau yang ini? Yang Set set berapa? yang 2. Nomor 2, betul. Nomor 2. Nah, opini dia yang paling atas adalah persegi panjang. Lalu, letak persegi panjang di paling atas itu ada di set nomor 2, persegi panjang. Kita cek lagi di set nomor 2, apakah sesuai dengan gambar 2? Tadi di atas udah ada persegi panjang. Lalu di tengahnya itu gambar apa, Fatia? Lingkaran. Betul, gambar lingkaran. Bilang gambar lingkaran di set 2, betul. Dia paling tengah adalah lingkaran. Dan yang paling bawah gambar segitiga. Betul, ini gambar segitiga. Jadi, set nomor 2 sesuai dengan gambar yang nomor 2. Nah, sekarang tinggal satu ini yang belum. Kalau tadi set nomor 3 gambar satu, sorry, gambar satu sesuai dengan set nomor 3, gambar 2 sesuai dengan set nomor 2, maka di gambar 3 ini sesuai dengan set nomor berapa? 3. Nomor 3, kira-kira tadi set 3 sudah selesai, sudah ketemu. Set 2 sudah ketemu, yang belum ketemu 1. 1. Berarti set nomor 3 ini cocok dengan set nomor 1. Kita cek. Di atas ada segitiga. Betul. Di set nomor 1, di paling atas ini ada segitiga. Lalu, di paling tengah ada persegi panjang. Di set nomor 1, betul. Di tengah ada persegi panjang. Lalu yang paling bawah ini ada lingkaran. Dan betul. Di set nomor 1, di paling bawah ada lingkaran. Jadi sudah ketemu nih. Di gambar 1 cocok dengan set nomor 3, di gambar 2 cocok dengan set nomor 2, di gambar 3 cocok dengan set nomor 1. Apakah Fatia sudah paham? Oke. Nah, sekarang ada jejak kaki. Di dekat tempat kejadian, agen khusus melihat jejak kaki seorang di tanah. Tentukan dari jejak kaki apa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan jejak kaki tersebut. Bagaimana urutannya? Nah, ada 4 pilihan urutan. Yang pertama mula-mula ia melompat dengan satu kaki, kemudian berdiri lalu berjalan. Yang kedua, mula-mula dia berjalan lalu berlari. Yang ketiga, mula-mula dia berjalan lalu melompat dengan satu kaki lalu berhenti. Yang keempat, mula-mula dia berjalan lalu berlari lalu dia melompat dengan satu kaki. Kira-kira dari keempat pilihan ini yang cocok dengan gambar di atas apa, Fatia? Nah, cocok dengan gambar ini yang mana ya? Pilihan 1, 2, 3, atau 4? Nomor 3. Nomor 3, betul. Kita cek jawabannya. Nah, kita cek dulu. Dia arahnya kemana ya? Ke kiri atau ke kanan, Fatia? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Iya, betul ke kiri. Dia jalan ke kiri. Nah, di sini ada 3 section nih. Ada 3 section. Di mana di sini dia berubah 3 kali. Di sini dan di sini.
Urutan pertama ini dia kira-kira ngapain ya? Kalau dari jejak kakinya, dia jalan, lari, lompat atau apa itu? Jalan. Berjalan, betul. Dia dilihat dari jejaknya dia berjalan. Lalu di tengah ini tiba-tiba tapaknya tinggal satu. Berarti dia Melompat. iya melompat dengan satu kaki. Betul Fatia. Lalu yang terakhir dia ups, kakinya tinggal gini. Berarti dia berhenti. Jadi betul urutannya cocok dengan yang nomor tiga. Mula-mula dia berjalan, lalu melompat dengan satu kaki, lalu berhenti. Nah, sekarang ada ini mosaik. Fatia pernah bikin mosaik nggak? Belum pernah ya. Mosaik itu upin yang ditata menjadi sebuah karya seni. Namanya mosaik. Nah, di sini ada mosaik nomor satu, dua, dan tiga. Alora, Olivia, dan Madame Rosa hanya menggunakan upin berwarna biru, hijau, dan kuning. Mereka sepakat bahwa masing-masing akan menyusun desain mosaik dengan ubi yang warnanya sesuai dengan warna mereka. Nah, mosaik nomor satu dibuat oleh Madame Rosa dan Olivia. Mosaik nomor tiga dibuat oleh Alora dan Madame Rosa. Tapi di nomor dua kita belum tahu siapa yang membuatnya. Kita cek ya siapa yang membuatnya. Di mosaik nomor satu tadi Madame Rosa dan Olivia. Mosaik nomor dua belum diketahui. Mosaik nomor tiga Alora dan Madame Rosa. Kira-kira mosaik mana aja yang diikut sertakan oleh Madame Rosa, yang buat Madame Rosa yang mosaik nomor berapa dan berapa? Yang dibuat oleh Madame Rosa, mosaik nomor berapa, Fatia? Bakal mosaik nomor satu, dua, tiga. Yang mana yang ada Madame Rosanya? Satu Ya, satu. Apakah dan ada lagi? tiga. Dan tiga. Betul, yang dibuat oleh Madame Rosa ada dua mosaik. Mosaik satu dan mosaik tiga. Nah, dari kedua ini kira-kira ada kesamaan nggak antara mosaik satu dan mosaik tiga? Dari warnanya kira-kira ada yang sama nggak? Ada Ada warna apa tuh? warna biru. Warna biru, betul. Jadi karena di ubin mosaik yang dibuat oleh Madame Rosa tadi satu dan tiga, kemudian antara satu dan tiga tadi ada kesamaan warna biru, maka ubin yang dipakai oleh Madame Rosa itu adalah warna biru. Loh, Iya, jadi warna biru. Nah, kalau tadi di mosaik nomor satu, Madame Rosa pakai warna biru ya. Lalu kira-kira yang warna hijau ini dibuat oleh siapa? Kalau warna biru tadi Madame Rosa, berarti yang warna hijau Olivia. Olivia, betul. Nah, sekarang bisa kita lihat nih. Kalau Olivia tadi buat warna hijau. Jadi, kira-kira di mosaik nomor 2 ada warna apa aja? Hijau. Hijau, hijau saja ya. Warna putih itu adalah warna dasarnya. Kayak seperti eh, Fatia waktu gambar. Kertas gambarnya warna putih kan? Terus Fatia warnai. Nah, itu baru warnanya warna yang Fatia warnai. Nah, di mosaik nomor 2 ini hanya ada warna hijau. Maka mosaik nomor 2 dibuat oleh siapa? Olivia. Olivia, betul. Dibuat hanya oleh Olivia. Nah, sekarang ada tugas nomor 4. Ada Mr. Trudy, Don, sama Gwen. Menghiasi salah satu dinding rumah dengan sebuah gambar. Nah, gambarnya ada di samping nih. Gambar apa aja itu, Fatia? Matahari. Mm-mm. Awan. Petir. Petir, betul. Nah, masing-masing dari Mr. Trudy, Don, Gwen itu masing menggambar satu-satu. Bisa jadi menggambar matahari, bisa jadi menggambar awan, ataupun petir.
Nah, tapi di sini diketahui bahwa Mr. Trudy melukis sebelum Don dan dia tidak menggunakan warna kuning. Siapakah siapa yang menggambar apa di gambar ini? Kira-kira yang menggambar matahari siapa, awan siapa, petir siapa? Kita kerjakan. Nah, pertama kita cek dulu. Dari gambar tadi, urutannya kira-kira yang digambar pertama kali apa? Matahari. Betul, matahari. Lalu Awan. awan. Baru terakhir petir ya. Kan tadi matahari dulu. Digambar awan. Selanjutnya baru petir. Nah, kira-kira mungkin nggak Mister Turbi jadi orang terakhir yang melukis? Bisa Turbi melukis di terakhir nggak ya? Kita cek ya. Bisa Turbi melukis terakhir tidak? Kita cek di soalnya. Tadi ada tulisan Mister Trudy melukis sebelum dawn. Berarti Mister Trudy tidak mungkin menggambar paling akhir. Karena setelah Mister Trudy masih ada Don yang menggambar. Atau Mister Trudy melukis sebelum Don. Berarti Mister Trudy tidak mungkin menggambar paling akhir. Nah, kemungkinan nggak Mister Trudy itu melukis lebih dulu atau yang paling awal melukis. Mungkin tidak ya, Fatia. Hmm. Kita cek di sini. Dia tidak menggunakan warna kuning. Sedangkan yang warna kuning itu Hari. matahari. Dan matahari digambar paling awal. Betul? Nah, Ya. jadi Mister Trudy tidak mungkin menggambar lebih dulu karena Mister Trudy tidak menggunakan warna kuning. Nah, kira-kira berarti yang digambar oleh Mister Trudy apa ya? Kalau di awal tidak mungkin, di akhir tidak mungkin. Kira-kira gambar gambar paling tengah apa ya itu? Awan. Awan, betul. Mister Trudy berarti menggambar sebuah awan berwarna biru. Nah, berarti Hari. yang digambar Don apa ya? Yang digambar oleh Don? Matahari. Matahari. Coba di situ tertulis bahwa Mister Trudy melukis sebelum Don. Berarti eh, Mister Trudy kan tadi gambar awan. Baru setelahnya Don menggambar. Setelah gambar awan ada gambar apa itu? Petir. Petir. Iya, jadi Don menggambar petir. Nah, tinggal satu nih yang belum ketahuan, si Quen. Berarti Quen menggambar apa ya? Matahari. Matahari, betul. Jadi urutannya Quen menggambar matahari, lalu Mister Trudy menggambar awan, baru Don menggambar petir. Nah, di sini ada jejak jejak kaki. Sepatu Madame Rosa berwarna orange. Sneakers Ewan berwarna hitam. Dan sepatu Mister X berwarna biru. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini, siapa yang duluan melewati alun-alun ya? Yang duluan sepatunya siapa itu? Yang hitam ini warna sepatunya siapa ya? Awan. Ewan. Berarti Ewan dia berjalan lebih dulu. Selanjutnya di atasnya ada sepatu siapa? Sepatu. Yang warna orange. Mister X. Mister X ada di paling atas. Sebelum Mister X. Adam. Oke, Madam Rosa, betul. Jadi urutannya Ewan dulu, Madam Rosa baru paling atas itu Mister X. Begitu ya. Nah, ini jawabannya. Mister X baru saja berjalan di trotoar. Lihatlah jejaknya mengarah ke sini. Mungkin dia naik ke atap. Wah, ternyata Mister X ada di atap. Kalau begitu, Mister X, kamu tidak bisa lari sembunyi dari kami. Kalau begitu tidak akan ada yang mendapatkan ubingnya. Oh, jadi Mister X
dia nyuri ubinnya yang kita cek tadi. Ah, ternyata dijatuhin. Kira-kira bisa ketangkep nggak itu? Bisa nggak? Bisa atau pecah ya nanti? Kita cek. Oh, ternyata bisa ditangkap oleh, oh, jadi ubinnya tidak jadi pecah. Gitu. Lalu kita masuk ke matematika yang mengembangkan. Di sini nanti Fatia akan belajar tentang figur ekstra atau gambar-gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya, ciri-ciri khasnya. Coba kita akan bahas singkat saja, oke? Nah, kira-kira ini dari keempat gambar ini yang paling ekstra yang mana ya atau yang paling berbeda? Yang paling berbeda, apakah gambar satu, dua, tiga, atau empat? 2. Dua. Kenapa kok berbeda? Yang beda apanya? Warnanya. Warnanya, betul. Nomor yang paling ekstra adalah yang nomor dua, karena warnanya berbeda. Dia warna hijau. Nah, kalau yang ini, yang paling ekstra yang mana? Atau yang paling Hmm, berbeda yang mana? 3. Tiga. Karena apa? Pendek. Pendek. Iya, karena ukurannya. Yang lain ukurannya besar, dia ukurannya kecil. Ya. Iya, betul. Kalau ini apa ya yang berbeda? Yang jadi ekstra yang mana? 4. Nomor Empat. 4. Karena apa? Bentuknya beda. Nah ya, karena bentuknya beda. Yang lainnya segitiga, dia persegi sendiri. Berarti dia adalah figur ekstranya. Nah, dari ketiga soal tadi bisa kita simpulkan, Fatia, bahwa figur ekstra itu bisa kita lihat dari tiga hal. Yang pertama warna, yang kedua ukuran, yang ketiga bentuk. Kalau warna, dia warnanya paling beda. Kalau ukuran, antara besar kecilnya. Kalau yang lain kecil, yang ini besar, berarti dia jadi salah satu figur ekstranya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk. Bentuknya berbeda. Yang lainnya segitiga, dia persegi sendiri. Atau bisa jadi soalnya ada yang lain lingkaran, yang satu segitiga. Berarti yang satu itulah yang menjadi figur ekstra. Begitu sudah paham, Fatia? Oke, kita lanjut di tugas 4. Kira-kira yang berbeda dari dalam dua hal. Dari kotak di atas ini. Kita cek caranya gimana. Gambar ini kita bandingkan dengan yang segitiga gambar pertama, persegi gambar pertama. Bedanya apa aja ya? Beda warna. Beda warna aja. Beda warna atau ada beda yang lainnya? Beda warna aja. Cukup warna aja. Dia beda di bagian warnanya. Lalu kalau persegi di atas kita bandingkan dengan gambar dua. Dia berbeda bagian apanya? Dia kecil. Lebih kecil, berarti ukurannya. Kalau dengan segitiga, berbeda apanya? Berbeda bentuknya. Bentuknya. Dia hanya berbeda bentuk. Ukurannya sama besar. Warnanya juga sama-sama biru. Kalau lingkaran ini, Berbeda bentuk bentuk ada perbedaan lagi. sama warna. Nah, iya, bentuk dan warna. Nah, kita ketemu. Dia berbeda dalam dua hal. Kalau persegi satu, gambar satu, dua, tiga, dia berbeda hanya dalam satu hal. Kita nih ketemu nih, di sini lingkaran dia berbeda dalam dua hal. Kalau di gambar 5, dia sama ya dengan gambar paling atas. Kalau yang kecil ini, segitiga kecil ini, berbeda berapa hal? Ukurannya dan warnanya Ukuran warna. Kira-kira bentuknya sama nggak ya? beda. Beda. Berarti dia berbeda di tiga hal. Bentuk, warna, dan ukuran. Nah, kita ketemu nih yang berbeda dalam dua hal itu di gambar 4, gambar lingkaran orange. Kalau ini yang berbeda berbeda dalam tiga hal. Kita cek di gambar pertama. Segitiga atas berbeda dalam berapa hal? Kalau sama segitiga paling bawah yang kecil ini,
Bedanya apa aja ya? Belum. Beda warna, Mm-mm. Lalu ukuran. ukuran. Dia berbeda hanya dalam dua hal. Terus kalau sama persegi di gambar dua ini berbeda apanya? Bentuknya sama nggak? Sama. Bentuknya sama, persegi dan segitiga Nah, sama atau beda? nah, beda. Berbeda. Warnanya juga beda. Berarti dia berbeda dalam dua hal, bentuk dan warna. Kalau lingkaran, bentuknya berbeda karena dia lingkaran, yang di atas adalah segitiga. Warnanya juga berbeda, tapi ukurannya sama besar. Berarti berbeda dalam dua hal. Kalau sama yang di gambar nomor 4, dia berbeda dalam satu hal saja. Warnanya berbeda. Kalau yang ini, gambar 5 berbeda dalam berapa hal? Apa saja bedanya? Beda warna, Warna, ukuran, mm, bentuk. bentuk. Ketemu nih. Yang dalam tiga hal yang berbeda itu adalah gambar 5. Begitu ya, Fatia. Nah, kalau ini kira-kira yang ekstra yang mana ya, Fatia? Ada kelinci, rubah, mantel, dan landak. Hmm, Mantel. Yang mana? Apakah kelinci? Dan Apakah rubah? Atau mantel? Atau landak? mantel. Mantel. Kalau menurut Fatia mantel. Kenapa itu jadi mantel? Kenapa menurut Fatia kok mantel? Dia jadi ekstra. Karena dia beda. Ya karena dia beda. Oke, kita cek ya. Dan Nah, apakah bulu mantel bisa jadi ekstra? Bisa nggak ya? Bisa. Kita cek dari apanya. Karena bulu mantel ini dia bukan makhluk hidup. Yang lainnya hewan atau makhluk hidup. Sedangkan mantel itu benda mati. Nah, kira-kira kalau rubah bisa jadi ekstra nggak? Kalau berdasarkan tadi bentuk, warna, dan ukuran. Kira-kira warnanya rubah warna apa nih? Rubah warna orange ya. Yang lainnya warna abu-abu. Maka karena dia beda sendiri, dia bisa jadi ekstra. Karena dia warna orange sendiri. Selanjutnya, kira-kira landak bisa jadi ekstra nggak? Bisa. Berbeda dari apanya? Dari bulunya. Kalau landak bulunya apa? Berduri. Ya kan? Sedangkan mantel, kelinci, kemudian rubah, dia bulunya halus. Jadinya landak bisa menjadi sebuah ekstra. Nah, bisa disimpulkan bahwa eh, semuanya bisa jadi ekstra atau bisa jadi ekstra dalam berbagai cara tergantung fitur atau hal apa yang kita anggap penting. Bisa jadi warnanya, bentuknya, ukuran, atau yang lain-lain. Apakah sudah paham? Sudah. Nah, sekarang Is minta eh, untuk mengerjakan di platform lagi ya, karena sudah lebih kita kerjakan sebagian saja. Nanti sebagiannya Fatihah bisa kerjakan sendiri di rumah. Begitu, apakah dipahami? Oke, sekarang Miss minta Fatihah share screen. Dan Miss bantu mengerjakan. Kita kerjakan setengah saja, nanti setengahnya Fatihah bisa kerjakan sendiri di rumah. Begitu ya Fatihah? Sedang batuk ya? Miss minum apa itu? Minum es ya Ma, Fatihah ya Ma. Habis minum air. Oh, coba di share screen. Apakah sudah bisa Ma? Kenapa?
Di share screen, Ma, minta tolong, Fatia. Oh, di share. Iya, kita kerjakan beberapa aja, nanti Fatia bisa mengerjakan selanjutnya sendiri di rumah. Gitu ya, Ma? Oke. Oke, oke, oke. Masuk ke course ya. Yang Ya, kedua ini ya. yang nomor 2, betul. Nanti kita kerjakan setengah saja, Ma. Oke, Fatia. Kira-kira di dari keempat gambar ini, jika jika warna merupakan hal penting, maka yang jadi ekstra yang mana? Kita lihat warnanya. Yang jadi ekstra ya, berarti yang berbeda warnanya yang mana ya, Fatia? Ya, Gambar 1, 2, 3, atau 4? Gambar 4, betul. Silahkan di checklist. Kita cek betul tidak ya? Oh, coba diklik lagi mah ini mah. Iya, lalu dicentang ini. Oke, ternyata betul. Sekarang masuk ke nomor 2. Coba Fatia nomor 2. Ini diklik. Pilih figur ekstra jika ukuran merupakan fitur penting. Berarti ukuran yang paling berbeda, besar kecilnya. Yang paling berbeda yang mana, Fatia? Oke, diklik, lalu dicek. Betul, sekarang nomor 3. Di nomor 3, pilih figur ekstra jika fitur yang penting adalah bentuknya. Jadi, kita cari bentuknya yang berbeda dari keempat ini. Yang paling berbeda yang mana, Fatia? Nomor 1, 2, 3, atau 4? 3, betul. Nomor 3. Di nomor 4, kita kerjakan sampai nomor 6 aja nanti. Nomor 4, ya, pilih bentuk yang berbeda dari segitiga dalam satu hal. Coba kita analisis dulu di bagian gambar pertama ini. Segitiga atas ini kira-kira sama yang ini, bedanya apa aja ya? Berapa? Sebutin. Warnanya sama bentuk, atau beda? ukuran, Ukuran, ukuran dan warna. Betul? Berarti dia berbeda dua hal. Berarti salah. Selanjutnya yang lingkaran. Dia ukurannya sama-sama besar. Kemudian warnanya juga sama, hanya berbeda dalam bentuknya saja. Nah, karena dia berbeda dalam hanya bentuk, berarti dia betul. Bisa di checklist yang lingkaran, dicentang, ya, diklik. Lalu kita analisis lagi di segitiga. Dia sama-sama bentuknya. Warnanya tapi berbeda, berarti warnanya berbeda. Ukurannya sama besar ya. Dia berbeda dalam satu hal saja. Maka dia betul. Berarti dia betul. Mbak di checklist yang warna ungu. Sudah? Nah, kita cek lagi di warna di gambar keempat. Dia gambarnya persegi. Jelas-jelas dia berbeda bentuknya. Oh, ternyata dia juga warnanya salah nih. Warnanya berbeda. Berarti dia salah ya. ya, Oke, bisa diturunkan. Kita scroll dulu. Di bawah masih ada dua gambar. Nah, ada segitiga kecil dan ini. Segitiga kecil dia hanya berbeda dalam bentuknya sama, ukurannya saja. Berarti dia berbeda dalam satu hal. Betul, kita centang. Dicek dulu, Fatia. Kalau di gambar 6 ini dia berbeda apanya ya? warna,
warna saja, betul. Berarti dia berbeda dalam satu hal. Di checklist lagi. Nah, sekarang kita cek apakah jawabannya benar. Scroll ke atas. Kemudian kita cek. Ya, jawabannya benar. Lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini hampir mirip sama dengan nomor 4. Nah, mulai dari sini nanti Fatia bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Bisa dikerjakan nanti atau besok setelah sekolah. Sebagai latihan Fatia untuk mengenal bentuk dan figurnya. Sekarang minta tolong bisa kembali ke arah panah di atas ini. Oke, kita akan mengerjakan beberapa soal di soal nomor 3. Nah, ada bayangan nih Fatia. Kira-kira yang mana ya? Kira-kira gambar ini cocok dengan gambar yang mana bayangannya? Dilihat dari bunganya, dilihat dari sayapnya, kaki, dan telinga. Bajunya juga nih. Dari kaki. Kalau sama gambar 1, dia berbeda di bunganya. Berarti dia bukan ya. Terus gambar 2, dia berbeda di kakinya. Kalau ini kakinya panjang, ini kakinya pendek. Berarti dia bukan. Nah, Yang gambar ketiga berbeda di sayapnya. Sayapnya dia ada 2, sedangkan di sini ada 1. Berarti dia bukan. Di gambar 4, di gambar 4 kakinya sama-sama kecil, sayapnya sama-sama 1, kemudian bunganya juga betul. Berarti yang betul adalah gambar 4. Nanti kalau mengerjakan, dianalisis satu persatu dari jawabannya. Akan di checklist. Coba scroll ke atas, lalu pilih centang hijau. Kita cek jawabannya. Hop, ketutup. Dibuka lagi, lalu cek. Oke, sudah benar. Kita masuk ke nomor 2. Nah, warnai setiap persegi panjang sehingga tidak ada label yang benar. Berarti kita masukkan warna yang salah ke persegi panjang ini. Nah, di bawah ini ada tulisan biru atau kuning. Maka karena kita cari yang salah, kita cari warna yang bukan biru atau kuning. Berarti warna apa? hijau. Hijau. Klik warna hijau, lalu klik pada kotak ini. Diklik dulu, diklik gitu. Oke, lalu kasih ke yes, betul. Sekarang di sini biru. Berarti kayak yang bukan biru warna apa? Kuning. Kuning, betul. Sekarang klik warna kuning, lalu pindahkan ke kotak. Nice. Good job. Lalu warna kuning. Berarti selain warna kuning, warna Biru. biru, betul. Pindahkan lagi. Nah, hilang. Aduh, hilang. Kemana ya? Oke, nggak apa-apa. Coba kearahin warna, kearahkan ke yes, itu. Klik lagi. Hilang. Oke, tinggal di checklist kita cek apakah jawabannya betul. Hilang. Hmm. Betul. Sekarang nomor 3, Fatia. Nah, nih, ada kartu-kartu. Segitiga, persegi, dan lingkaran. Di sini Karista mengambil 2 kartu yang berdekatan. Lalu Kartini mengambil 2 kartu yang warnanya sama. Kita cek dulu, yang warnanya sama, yang mana ya? Gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Yang warna sama, warna apa? Gambarnya sama. Warnanya Warna sama. hijau. Jadi ini diambil sama Kartini, karena Kartini ngambil warna yang sama. Nah, sekarang Karista
Karista mengambil dua kartu yang berdekatan. Berarti dia kartunya sebelahan. Yang sebelahan cuma tinggal ini sama ini. Kartu keempat dan kelima. Berarti ini 4 dan 5 diambil sama Karista. Tinggal warna apa? Kartu nomor Biru. 2 biru. Gambarnya yang mana ya? Jawabannya A, B, atau C? Ah, Yes, betul persegi. Kita cek lagi. Apakah sudah benar jawabannya? Langsung aja dipencet. Yang ketiga. Oke, kita jawab dulu ini. Lalu klik checklist di atas. Oke, nice. Kita masuk ke nomor 4 terakhir ya. Nah, tadi masih dengan Kartini dan Karista. Karista mengambil dua kartu yang berdekatan. Lalu Kartini mengambil dua kartu yang bentuknya sama. Yang bentuknya sama itu ada persegi dengan persegi, lalu ada segitiga dengan segitiga. Kita cek dulu. Dia mengambil kartu yang bentuknya sama. Kita misalkan Kartini mengambil yang segitiga. Segitiga diambil oleh Kartini, maka masih sisa segitiga, lingkaran, dan segitiga. Lalu Karista mengambil dua kartu yang berdekatan, bisa saat ini dan ini, ataupun lingkaran dengan ini. Bisa kita ambil yang ini. Berarti masih sisa bentuk segitiga. Yang bentuknya segitiga yang mana ya? A, B, atau C? Betul yang B. Kita checklist. Oke, sudah selesai. Baik. Sekarang Fatia sudah bisa stop share screen dulu ya. Kita sudahi pelajaran hari ini. Oke, sebelumnya mohon maaf mau tanya. Ya. Untuk minggu depan itu kan long weekend di tanggal Mm-mm. 1. Apakah Fatia tetap akan pelajaran di tanggal itu atau kita ganti? Hmm, ini kan minggu depan dia masih harus ada masih ulangan sampai di hari Senin. Heeh. Jadi mungkin kayaknya dipindah untuk minggu depan aja nggih. Oke. Minggu Eh, depannya lagi. Kebetulan ini dari kami tidak bisa dipospon. Bisa kita bisa pindah jadwalnya aja di sekitar tanggal 2 sampai tanggal 5 aja, Mah. Gitu. Oh, tanggal 5. Itu hari Tanggal apa ya 5 itu ya? ya? Oke, Itu hari jadi apa itu ya? Tanggal berarti 5. untuk pertemuan yang seharusnya di tanggal 1 Hmm? itu kita ubah sementara di tanggal 5. Begitu ya, Mah? Tanggal 5 itu hari apa nggih? 5 hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Kalau Tanggal mau tetap 5. berarti tetap hari Minggu di jam 3 atau misal mau tetap diganti dulu ke jam 6 juga tidak apa-apa. Itu yang kapan itu? Yang minggu depan, Minggu yang depan. pertemuan setelah ini, iya. Kalau tanggal 2 bisa enggak ya? Kalau Dua, tanggal 2, kalau tanggal 5 kan itu persiapan orang Lebaran ya. oh iya ya, maaf aku Iya, saya lupa jadi kalau tanggal orang 6 sibuk. sudah Lebaran. Oh iya ya. Oke. Heeh. Tanggal 2 sepertinya bisa, Mah. Nanti saya hubungi lagi. Oke, nanti dikabarin aja. Oke, iya berarti. Berarti fixnya Heeh. mungkin bisa di tanggal 2 di jam berapa, Mah, kalau boleh tahu? eh Sore atau jam kayak ini bisa. Jam 6. Ya. Oh iya. Oke, nanti saya konfirmasi lagi ya, Mah. Untuk Oh jam. iya, 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 iya. Oke, terima kasih Mama. Terima kasih Oke, Fatia. sama-sama Katia. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Iya. Kita belajar lagi minggu depan. Bye-bye Fatia. Selamat istirahat. Bye-bye. Makasih Mama. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.